teman-teman, kemarin gue baru aja beberapa minggu yang lalu nge-stalk Twitternya Devina Aurel dan Kevin Anggara. Pokoknya di mentionan itu tuh pakai hashtag salah beli lah, salah jual, salah subscribe dan lain-lain. Terus gue juga ngeliat postingannya Atli Susanto. Dia juga ngeposting foto, pokoknya kalau mau kirim mail time jangan yang berlebihan, dan pakai caption hashtag salah beli. Komentarnya tuh juga sama, pakai ada salah beli lah, salah subscribe, salah, pokoknya pakai hashtag salah. Terus apa kalimat selanjutnya gitu. Nah akhirnya gue penasaran banget nih, ada apa gitu kan sama YouTuber lainnya. Akhirnya gue nge-stalk Twitter, YouTube, Instagram, dan sosial media lainnya. Dan akhirnya gue ketemu kalau salah satu YouTuber Indonesia, dan dia juga beatboxer, dia juga CEO of Jakarta Beatbox, dan dia adalah dia juga punya komunitas beatbox lainnya, yaitu adalah Lauretus Rando. Dan katanya sih Rando ini ngejual mail time hasil fansnya itu di Kaskus. Jadi awal mulanya itu di video vlognya dia mail time, dia dapat keyboard gaming gitu kan dari fansnya. Terus beberapa hari kemudian ada salah satu dari fansnya Rando, dia nge-screenshot kaskusnya Rando, keyboard gaming fansnya gitu. Akhirnya itu bermunculan banget di sosial media, di netizen lainnya, banyak banget berita gosip lainnya. Nah dikarenakan banyak komentar negatif, muncul lagi tuh banyak banget kayak ada rekaman suaranya Rando yang dia saingan sama komunitas beatbox lainnya. Terus yang katanya dia ngomong-ngomong kasar gitu kan, dia sebagai public figure kok ngomong-ngomong kasar. Terus ada juga yang bilang kalau copy paste karya orang. Nah akhirnya banyak banget komentar negatif ke Rando gitu kan. Misalnya dari yang pertama tadi, dia ngejual keyboard gaming. Kedua, dia ngomong-ngomong kasar padahal dia itu adalah public figure. Ketiga, dia bersaing gitu dan copy paste karya orang di komunitas beatbox lainnya. Terus gue juga lihat dari internet kalau misalnya dia tuh punya sifat yang arogan, emosian, dan sombong juga. Terus dia juga ada yang ngehina beatboxer lainnya, kesebar luas di sosial media. Pokoknya intinya itu dia ngatain pakai bahasa kasar lainnya ke komunitas beatbox atau ke beatboxer lainnya. Akhirnya komentar negatif tuh muncul terus-terusan sampai tersebar luaskan di sosial media. Dan akhirnya Rando ini dia ngepost video I'm so sorry di channel YouTube-nya dia. Dia bilang dia ngaku kalau dia tuh sebenarnya punya dua keyboard. Dia punya dua keyboard gaming, yang satu punya dia dan satu dari fans. Nah, yang dia jual di Kaskus itu adalah keyboard punya dia gitu, bukan dari fansnya. Terus dia juga ngaku kalau diri dia tuh sebenarnya arogan dan emosian, emang sifat dia kayak gitu katanya. Tapi videonya tuh udah dihapus di channelnya dia dan komentarnya juga di-disable, jadi kita juga nggak bisa komen di YouTube dia. Nah sebelum kejadian ini, Raditya Dika tuh ngundang Rando di film barunya Raditya Dika, yaitu Koala Kumal. Udah sempat reading gitu kan, skripnya juga udah ada yang dipost sama Rando di Instagramnya dia juga. Tapi akhirnya karena kejadian ini, mungkin menurut gue karena kejadian ini akhirnya Raditya Dika memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan Rando di film Koala Kumal. Muncul lagi komentar-komentar negatif dan haters lainnya gitu. Malah sampai ada yang live streaming unsubscriber Rando. Gue sempet klik juga, gue sempet nonton juga live streamingnya. Jadi tuh orang sampai buat live streaming dari subscribernya Rando 200-an jadi turun gitu. Pokoknya di live streamingin terus gitu. Ada, pokoknya orang tuh niat banget buat kayak gitu. Rando yang kayak nothing like happen gitu, kayak nggak ada sesuatu di balik itu, dia buat vlog baru. Dan anehnya dislike-nya tuh banyak banget dibanding likersnya. Ya itu komentar-komentar negatif, gue juga kaget banget gitu kan. So basically sih sebenarnya pertanyaannya adalah siapa yang benar, siapa yang salah, kita nggak tahu gitu kan. Dan tahu kan, nah di sini gara-gara kejadian itu banyak banget YouTuber lainnya itu komentar gitu, kayak menyindir gitu. Kayak contohnya nih Cakra Adi Negara, dia juga ngomentari sikapnya Rando yang ngejual mail time. Pokoknya dia bilang, gue nggak kenal sama lo nggak kenal gue, tapi kita sama-sama merintis di dunia YouTube Indonesia. Gue salut sama semua prestasi lo sekarang. I'm proud of you. Instant subscriber, jadwal fans, loyal girlfriend, and big box society. Tapi satu hal yang gak agak miris sama satu sikap lo. Dude, what the hell you sold your fans gift? Where's your
banget loh begitu ngeliat ini. Rasanya kayak gue yang ngasih tuh barang ke lo. Gue gak bisa ngebayangin gimana perasaan fans lo itu yang udah bela-belain robot kocek sebesar 2,5 juta hanya untuk demi menyenangkan sang idolanya yang setiap daily vlog suka terlontar kata-kata mengandung kode seperti gue pengen banget sama tuh keyboard nih yang secara nggak langsung dikabulkan oleh para fansnya yang udah bener-bener cinta buta sama lo. Anjir gila, gue aja seumur umur gak pernah punya fans yang punya effort sehebat itu loh. Sumpah, jelas karena gue bukan apa-apa, cuma seorang youtuber gak terkenal yang hanya punya 7 subscriber. Pokoknya banyak banget nih. Gue gak mungkin bisa ngejelasin satupun. Banyak si Cakra Adinegara ini dia pokoknya si Cakra Adinegara ini dia ngeposting ke Facebook. Gue panjang banget sih, lo bisa baca, gue udah nulis di description box, lo lihat aja. Basically sih sebenarnya pertanyaannya adalah kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah gitu kan. Dan tujuan gue buat video ini bukannya gue nge-haters ataupun ngebela Kak Rando, tapi di sini gue pengen ngasih tahu ke kalian, jangan suka nge-haters atau nge-hate orang langsung gitu. Ya gue tahu Rando itu sebagai public figure gak seharusnya dia kayak gitu ngatain orang dan punya attitude dan kata-kata kasar lainnya sampai ngejual barang kayak gitu. Kita tahu sih betapa sakitnya fans gitu kan, nabung uang demi idolanya, dia ngasih ke idolanya tapi idolanya malah ngejual barang yang dikasih tanpa sepengetahuan gitu. Ya gue di sini Rando nggak kenal gue gitu, buat apa juga gue buat video ini, tapi gue termasuk viewersnya dia gitu kan. Smile on your face. Moral video ini gue pengen ngasih tahu, ya mungkin banyak yang bilang fuck pencitraan kayak Reza Arab Octavian bilang gitu di lagunya GGS yang Lex ya kan. Tapi gue pikir mau dia pencitraan kayak mau dibalik kamera dia kayak gimana, tapi tetap aja kita ngeliat contoh positif dari dia. Coba kita lihat karya yang dia buat, kita lihat sisi positifnya. Dia bisa buat vlog kayak gitu sebelum ada haters kan, berarti dia bisa memikat fans. Karena nggak semua manusia itu sempurna, karena manusiawi lah, orang punya sifat arogan, emosian gitu. Jangan lihat negatifnya Rando. Gue bukannya ngebelain Rando, bukannya gue juga nge-haters Rando. Dan coba dong kita hargain karya orang, kita lihat sisi positifnya orang itu. Misalnya gue buat vlog kayak gini, terus banyak komentar, lo apaan sih vlog lo gak bermutu, apaan sih? Lo bisa aja nge-haters orang, lo bisa aja nge-judge yang negatif ke orang, tapi lo bisa gak sih buat karya yang bagus, buat karya yang dapat feedback dan komentar yang bagus dari orang-orang. Orang tuh udah capek-capek buat karya, lo cacatin gitu, pasti kan sakit juga. Ya gue tahu seharusnya juga mungkin Rando jangan kayak gitu ya, jangan ngejual barang fansnya. Bisa jadi mungkin boleh dia ngejual barang, tapi atas pengetahuan fansnya gitu. Atau bisa kita ngejual barang tapi kita harus minta izin dulu sama yang ngasih. Ya jadi intinya itu aja, hargain karya orang, jangan suka ngecacatin atau jangan suka ngejudge karya orang, karena buat karya itu nggak gampang buat dapetin feedback positif. Dan gue di sini mencoba positive thinking aja sama Rando, jangan kasih negative thinking ya. So keep positive thinking, so I'll see you in the next video, so bye.